Hai, welcome back to my channel. Balik lagi dengan Maya di sini. Teman-teman apa kabar? Semoga semuanya dalam kondisi sehat dan juga baik ya. Amin. Mohon dukungannya untuk subscribe, like, komen, dan juga aktifkan lonceng notifikasinya ya, supaya kalian tidak ketinggalan semua info terbaru dari aku. Terima kasih banyak dan selamat menonton. Di video kali ini itu aku mau bersih-bersih rumah setelah habis libur lebaran kemarin. Sebelum pergi liburan itu sebetulnya udah diberesin. Cuma kan ketika kita pulang tentu aja harus beres-beres lagi ya. Ada banyak pakaian kotor yang tentu saja menumpuk untuk kita cuci. Jadi ini di awal mula aku nyuci baju dulu teman-teman. Karena udah menumpuk ya lumayan nih kemarin pergi liburan. Dan setelah itu aku akan melanjutkan dengan bersih-bersih rumah dan masak. Nah, tapi di dalam video ini itu aku nggak akan menjelaskan secara detail kegiatan apa aja sih yang aku lakukan ketika beres-beres sekarang. Tapi aku mau ngomongin sesuatu hal yang lain, yaitu kita mau ngomongin tentang ide penghasilan apa saja yang bisa dilakukan oleh seorang ibu rumah tangga yang semuanya itu dilakukan dari rumah saja. Bisa sambil menjaga anak, bisa sambil tetap melakukan pekerjaan rumah tangga lainnya. Jadi tidak mengganggu kegiatan kita sebagai seorang ibu rumah tangga yang betul-betul full ibu rumah tangga di rumah ya teman-teman. Oke, untuk ide pertama tentunya kita bisa jadi seorang konten kreator. Di media platform apapun ya, saat ini kan ada banyak banget. Bisa di YouTube, bisa di TikTok, bisa di snack video, ataupun juga bisa di Instagram, ataupun juga di Facebook. Kayak walaupun yang Facebook sih yang gak terlalu booming kayak dulu banget ya teman-teman. Ya memang susah ya kalau untuk di awalnya gitu, tapi tentu aja seiring dengan berjalannya waktu, apalagi kalau selama konten kita bermanfaat, tentunya akan banyak orang yang suka menonton dan juga suka dengan isi dari semua konten kita. Nah, kalau dari YouTube tentunya udah fix pasti kita akan mendapatkan AdSense setelah kita dimonetisasi teman-teman. Tapi kalau untuk yang kayak dari TikTok ataupun dari snack video atau dari Reels, bisa jadi itu pendapatannya bukan diberikan oleh aplikasi itu, tetapi kita bisa dapatkan dari yang namanya endorsement. Nah, kalau aku sendiri, itu aku sebenarnya punya ya 4 akun di 4 media platform itu. Tapi yang paling sering banget aku isi itu cuma 2, yaitu di YouTube sama di snack video. Nah, kalau misalkan kita udah nih teman-teman jadi konten kreator dari 4 platform itu ya kalau memang kita sanggup megang sendiri sih nggak apa-apa, sebenarnya dipegang sendiri, diisi semua konten-kontennya di 4 media platform itu. Tapi kalau misalkan nggak sanggup ya pilih 1 atau 2 aja yang benar-benar diseriusin. Nah kalau sekarang kan enaknya kita bisa mirroring ya. Jadi kayak misalkan kita upload video di YouTube Short, itu bisa kita mirroring ke TikTok, ke snack video, ataupun juga ke Reels yang di Instagram. Nomor 2 ini masih erat kaitannya teman-teman dengan nomor 1. Ketika kita jadi seorang konten kreator, tentu saja besar kemungkinannya kita akan mendapatkan yang namanya endorsement. Ya walaupun endorsement itu tidak selalu berupa pembayaran cash ataupun pembayaran transferan uang, tapi kita juga bisa mendapatkan dalam bentuk barang gitu teman-teman biasanya ya. Nah aku sendiri juga jarang banget dapetin dalam bentuk uang, biasanya itu dalam bentuk barang yang aku dapatkan. Dan kalau memang barangnya itu kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari, tentu saja itu bisa membuat kita jadi lebih berhemat atau lebih irit. Nah kemudian berdasarkan pengalaman aku ya, ini di snack video. Karena aku nggak terlalu beruntung banget nih di TikTok aku nggak banyak yang nonton. Dan aku juga nggak terlalu sering banget ngisi konten di TikTok. Jadi aku waktu itu di DM oleh salah satu agensi, kemudian ditawarkan untuk jadi salah satu talent di snack video. Nah jadi aku ikut dalam satu agensi dan itu aku mendapatkan gaji bulanan teman-teman. Nah jadi
Isi videonya itu hanya sekitar 1 menitan aja. Konten yang aku pilih itu adalah sekitar tentang masak-masak. Jadi aku lebih banyak berkutat kepada bagaimana membuat masakan. Nah, kalau di snack video ini enaknya adalah tidak hanya kita menerima gaji secara bulanan aja, tapi juga sering diadakan event-event yang itu tuh bisa menambah bonus kita. Kalau kita nonton video juga, itu kita bisa mendapatkan koin yang nantinya itu bisa kita tukarkan dalam bentuk uang gitu ya. Nanti itu akan ditransfer ke OVO kita atau ke Dana ataupun juga ke akun GoPay kita, teman-teman. Selanjutnya, teman-teman, kita tuh juga kalau jadi konten kreator itu sebetulnya kita punya challenge atau punya kesempatan untuk berjualan. Jadi kita bisa menjualkan produk yang memang kita pikir layak untuk dijual atau cukup recommended untuk dijual. Karena sebenarnya kan kita sudah punya pangsa pasarnya ya. Udah ada orang-orang yang suka dengan video kita dan itu bisa kita jual. Nah, aku sendiri pernah melakukan itu, yaitu aku berjualan panci. Dan itu lumayan banget sebenarnya ketika aku mulai buka di tahun lalu gitu ya, dan itu pun lumayan laku untuk panci-pancinya. Bisa barang apa aja sih sebenarnya teman-teman ya, tergantung misalkan kita suka masak ya kita bisa jualin juga dalam bentuk makanan. Pokoknya apapun yang bisa kita jual, yang kita pikir cukup layak untuk dijual ataupun direkomendasikan untuk dibeli oleh para subscriber ataupun para follower kita. Kemudian masih berkaitan dengan yang namanya sebagai konten kreator, kita tuh bisa tergabung menjadi afiliator. Nah, jadi ini cara kerjanya sebenarnya cukup mudah ya. Jadi kita cuma cukup posting barang atau bikin video barang. Kemudian setelah itu kita akan kasih linknya. Dan ketika ada orang yang klik atau yang beli, kita akan dapetin komisi. Jadi ini sistemnya adalah sistem komisi, teman-teman. Afiliator sendiri itu sebenarnya ada banyak ya. Kita bisa tergabung jadi afiliator itu di Shopee Affiliates, TikTok Affiliates, Tokopedia Affiliates. Kalau aku sendiri saat ini itu aku nggak gabung di 3 yang aku sebutin tadi, tapi aku gabungnya itu di Involve Asia Affiliates. Nah, kalau di Involve Asia ini teman-teman, untuk pembayarannya itu kita dibayarkan dalam bentuk RM atau Malaysian Ringgit. Nah, tapi ketika akan ditransfer ke rekening kita, itu akan dikurskan dulu masuk jadi rupiah. Jadi yang diterima sama kita sudah dalam bentuk rupiah ya. Jadi seperti itu. Kalau untuk yang Shopee, TikTok ataupun Tokopedia sih aku kurang tahu ya. Tapi kalau aku lihat cukup banyak teman-teman yang jadi influencer ataupun konten kreator, mereka juga pasti ikutan untuk jadi afiliator. Baik dari 3 platform yang aku sebutkan sebelumnya ataupun juga ke Involve Asia ini. Nah, untuk ide mencari penghasilan tambahan lainnya tentu saja bisa kita lakukan dari rumah, yaitu berjualan makanan. Nah, kalau aku sendiri saat ini itu aku berjualan kue ulang tahun. Emang orderannya nggak masuk di setiap hari sih ya teman-teman. Tapi menurut aku sih lumayan kalau misalkan bisa kita lakukan di saat waktu senggang kita. Kalau misalkan kita bisa mengatur waktunya dengan baik gitu ya udah lakukan aja. Gak harus itu sih sebenarnya ya, kita juga bisa jadi dropshipper dari barang-barang yang orang lain jual. Terus ya udah deh tinggal kita jualin lagi misalkan di media platform kita yang lainnya gitu ya. Tapi nggak perlu barangnya itu nyampe ke kita, itu sistemnya dropshipper namanya. Nah, jadi kita cukup ngiklanin aja, kita nggak perlu capek-capek ngirimin barangnya, packing barangnya. Cuma itu persaingannya cukup ketat sih ya. Nah, jadi itulah teman-teman ya ide-ide dari apa aja sih yang bisa dilakukan oleh ibu rumah tangga untuk mendapatkan penghasilan tambahannya. Nah, sekarang aku udah mau mulai masak nih teman-teman. Sebenarnya ini bukan masak sih ya. Yang resep pertama ini itu aku mau buat es jeruk. Tapi ini es jeruknya itu aku pakaikan selasi. Nah, jadi teman-teman tuh ngerasa banget gak sih kalau di minggu-minggu kemarin itu tuh panasnya minta ampun. Sampai minggu sekarang juga masih sih ya. Jadi ini aku pengen bikin es jeruk siang-siang nih abis beres-beres rumah, udah capek banget kan. Dan enak banget kalau kita minum yang seger-seger. Nah, lebih baik sih kita mengkonsumsinya dalam bentuk yang
masih sehat ya, jadi dalam bentuk buah asli. Ini aku pakai jeruk peras aja teman-teman. Itu aku peras, kemudian tadi aku panaskan air, lalu aku kasih ke 1 sendok makan selasih biji selasih. Nah, jadi kita campurkan aja nanti ya dengan es jeruknya. Untuk es jeruknya sendiri itu aku memang pakainya banyak ya teman-teman. Ini sekitar hampir setengah kilo lebih aku pakai. Jadi memang aku lebih suka yang dia tuh lebih banyak gitu ya untuk sari jeruknya. Jadi airnya sedikit aja, dan tadi pemanisnya itu aku menggunakan madu. Karena kalau jeruk peras ini dia nggak yang manis kayak jeruk Medan gitu ya teman-teman, tapi ini dia memang agak asam. Nah, setelah kita campurkan dengan madu, kita masukin es, campurin dengan air biasa gitu ya, baru setelah itu kita masukkan biji selasihnya. Ini enak banget ya kalau diminum pas lagi panas-panasnya kayak gini. Dan tubuh juga lebih enak nerimanya karena yang masuk ke tubuh kita lebih sehat, bukan jus-jus yang dalam botolan. Karena ini jatuhnya lebih sehat. Nah, untuk yang berikutnya ini aku punya stok roti yang udah hampir kadaluarsa, dan ini aku tuh mau buatin puding brownies roti tawar tapinya yang coklat. Untuk resepnya ini aku tulisin dulu di sini ya teman-teman. Jadi pertama itu kita potong-potong dulu nih untuk rotinya, itu supaya nanti kalau di blend dia lebih gampang untuk lumatnya. Setelah itu kita akan campurkan dengan gula pasir, lalu juga masukkan nih 1 saset dari agar-agar bubuk. Ini aku ya pakainya yang plain ya teman-teman, yang gak ada rasa. Kemudian setelah itu aku masukkan juga coklat bubuk dan juga masukin sedikit SKM. Setelah itu baru deh kita campurkan dengan air secukupnya aja. Baru setelah itu kita akan blender sampai semuanya halus. Nah, setelah halus nanti kita akan tuang di pan seperti ini. Aku pakai saucepan. Setelah itu nanti kita akan masak sampai dia mendidih ya teman-teman. Dan selama menunggu hingga adonannya itu dia mendidih, kita akan potong-potong dulu DCC atau dark cooking chocolate. Nah, setelah mendidih baru deh kita masukkan si DCC-nya itu. Aduk kembali teman-teman, ini sampai DCC-nya itu bercampur ya, atau dia meleleh dengan baik. Nah, kalau udah tercampur warnanya pekat kayak gitu. Udah itu aja teman-teman. Setelah itu tinggal kita tuangkan deh ya ke dalam cetakan puding atau cetakan agar-agar yang kita punya. Nah, jadi ini udah selesai, udah jadi nih puding rotinya teman-teman. Dan ini tuh enak banget ya. Nah, itu lebih sering disebut sebagai puding brownies ya teman-teman. Next berikutnya ini aku punya jagung yang dia tuh kondisinya udah nggak terlalu baik banget kalau kita tinggalin lama-lama di kulkas. Jadi ini aku langsung mau blender aja teman-teman. Ini aku pakai 2 bonggol jagung ya. Jadi kita blender dengan secukupnya air. Lalu setelah itu nanti kita akan buat jadi puding jagung. Ini rasanya enak teman-teman. Kalau misalkan kalian suka jagung, kalian boleh deh cobain resep ini ya. Setelah selesai di blender, kita saring ya teman-teman biar dia teksturnya itu lebih halus. Lalu kita tambahkan lagi dengan air, dengan gula pasir, kemudian kita masukkan agar-agar, sama aku pakai yang plain lagi nih teman-teman. Nah, setelah itu kita akan masukkan santan. Kalau teman-teman nggak mau pakai santan, saran aku bisa diganti dengan fiber cream. Bisa pakai 2 sendok makan fiber cream, kemudian habis itu dicampurkan dengan 200 ml air. Nah, untuk takaran airnya nanti menyesuaikan aja teman-teman. Udah diaduk sampai mendidih, terus setelah itu tinggal kita taruh di loyang dan tunggu sampai dia dingin dan dimakan dingin-dingin setelah masuk kulkas deh. Dan demikian video aku ya teman-teman. Terima kasih banyak sudah menonton video ini hingga akhir. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Thank you for watching. See you soon. Bye.